Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Diguncang dan Dikepung. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang bangsa Israel. Di sini, yaitu dikisahkan di mana ada seorang yang bernama Sedekia. Sedekia ini dia adalah raja Israel. Dan Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan Sedekia memerintah selama 11 tahun lamanya di Yerusalem. Tetapi teman-teman, Sedekia ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan dari Tuhan. Dan lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan dia tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Dan bukan hanya itu. Di sini dikatakan semua pemimpin di antara para imam dan rakyat, mereka berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Bahkan rumah Tuhan yang telah dikuduskan itu di Yerusalem dinajiskan oleh mereka. Dan di sini Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirimkan pesan melalui utusan-utusannya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sangat menyayangi umatnya, sangat menyayangi bangsa Israel. Tetapi apa respon dari para umatnya? Apa respon dari bangsa Israel? Di sini bangsa Israel bukannya mendengarkan perintah Tuhan, bukannya sadar akan perintah Tuhan itu. Tetapi di sini bangsa Israel, mereka mengolok-olok utusan-utusan Tuhan yang mengirimkan pesan dari Tuhan. Dan bahkan di sini mereka mengejek nabi-nabinya. Sehingga melihat akan hal itu, Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Dan di sini dikatakan tidak mungkin lagi pemulihan. Artinya tidak mungkin lagi ada perubahan di dalam bangsa Israel. Dan di sini hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel adalah menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Tuhan mengizinkan bangsa Israel diperangi oleh orang Kasdim. Raja orang Kasdim itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jadi di sini teman-teman, Tuhan mengizinkan agar bangsa Israel ditawan oleh orang Kasdim. Semua dibunuh oleh pedang, tidak memandang bulu. Bahkan orang tua pun semuanya diserahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, diserahkan oleh Tuhan kepada orang Kasdim. Artinya Tuhanlah yang mengizinkan bangsa Israel untuk mengalami hal seperti itu. Bahkan di sini dikatakan seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Dan di sini mereka, yaitu bangsa Israel, yang masih tinggal, yang luput dari pedang, artinya yang tidak terbunuh oleh orang Kasdim, diangkut
ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Teman-teman, di sini hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel adalah bukan hal yang indah, adalah hal yang menyakitkan. Di sini teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Satu ayat, Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Di sini kita diingatkan, janganlah menjadi seperti bangsa Israel, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki suatu perbedaan. Kita harus mempunyai suatu integritas. Kita harus berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah perintah Tuhan itu, manakah hal-hal yang baik itu, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini bangsa Israel mereka terpengaruh oleh raja, terpengaruh oleh para pemimpin-pemimpin mereka, sehingga mereka lupa akan Tuhan, sehingga mereka jauh dari Tuhan. Bahkan di sini mereka sampai tidak mendengarkan pesan Tuhan. Tetapi teman-teman, janganlah kita menjadi seperti itu. Baiklah, di dalam kondisi apapun kita, di lingkungan seperti apapun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada perintah Tuhan. Kita harus tetap menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang memiliki integritas yang dapat dipandang oleh orang lain bahwa kita adalah umat Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Mungkin lingkungan di sekitar kita mengajak kita, berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan, berusaha untuk membawa kita serupa dengan mereka. Tetapi baiklah kita berpegang pada firman Tuhan, kita berpegang pada perintah Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang harus saya lakukan, dan mana yang harus saya hindari. Sehingga kita di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tetap setia pada Tuhan, kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan, kita didapati setia, dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silahkan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.